Untuk apa anak kita masuk pesantren? Supaya benar akidahnya, jangan sampai dia sesat, jangan sampai dia salah jalan, jangan sampai dia nyasar. Sekarang orang macam-macam, tidak jadi menikah hanya gara-gara bintangnya beda. Istrinya Cancer, suaminya Virgo. Istrinya Gemini, suaminya ketahuan bintangnya Leo. Akhirnya tidak jadi. Apa ini? Dalam Islam diajarkan kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Orang yang percaya kepada perbintangan, maka sesungguhnya dia adalah mendustakan agama. Man ataka ginan, siapa yang datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia ucapan peramal, falam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah, tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ibu masih percaya ramal? Belum? Masih. Bapak percaya ramalan? Saya percaya ramalan, ramalan cuaca. Tapi ramalan cuaca pun dibantah oleh lagu pop, judulnya Mendung Tak Berarti Hujan. Apakah ibu yang melahirkan anak 9 bulan 10 hari melahirkan cepat, mengandung maksudnya, apakah ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan selama 2 tahun, sanggup menjaga anak 24 jam? Nampaknya masih tidak konsen karena melihat air terjun. Saya ulang sekali lagi. Apakah ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, sanggup menjaga anaknya selama 24 jam? Sanggup. Masaknya kapan? Kerjanya kapan? Belanjanya kapan? Apakah ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, sanggup menjaga, mengontrol, memperhatikan anaknya 24 jam? Tidak sanggup. Maka solusi menjaga anak-anak kita adalah pondok pesantren. Ustaz Somad dulu di pesantren, ya. Ada sahabat saya, sama-sama dulu di Al-Azhar Mesir. Beliau S1, S2, S3 pulang ke Jakarta mengajar ke pesantren Al-Musyarraf, namanya Dr. Ahmadi. Beliau doktor, Masya Allah, tabarakallah. Senang tidak punya ustadz doktor? Cuman ada kabar yang kurang menggembirakan, beliau sudah nikah, tapi baru sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pondok pesantren menjaga, yang pertama dijaga pesantren adalah akidah. Kenapa ibu jawab akikah? Yang pertama dijaga pondok pesantren adalah akidah. Akidahnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang orang begitu mudah mengkafirkan orang lain. Siapa saja yang bertawassul kepada wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Bahauddin An-Naqsabandi, siapa yang bertawassul kepada wali-wali, maka berarti dia musyrik dan kafir. Kelompok ini namanya kelompok takfiri, mengkafirkan orang lain. Hanya karena permasalahan yang berbeda pendapat. Mungkin sebetulnya bukan berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatan. Berefek kepada menyalahkan, membid'ahkan, memfasikkan, mengkafirkan. Maka datanglah ulama besar dari Maroko. Bapak Ibu tahu Maroko? Bukan Maroko, Maroko.
bahasa Inggrisnya, tulisan Latinnya Morocco, Morocco. Tulis Arabnya Al-Maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Saya kuliah di sana 2 tahun. Sebenarnya saya cuma mau ngasih tahu saya tamat Maroko. Datanglah ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Dia punya abang kakak kandung ahli hadis Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dia punya adik kandung namanya Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdul Aziz punya anak namanya Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Mereka terkenal dengan ahli hadis, musnidul asar, ahli sanad di zaman ini. Ditulisnya kitab membahas tentang bahwa tawassul dengan Nabi, tawassul dengan wali, tawassul dengan orang soleh adalah disyariatkan dan tidak menyebabkan orang menjadi musyrik dan kafir, untuk membantah kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Melihat orang berziarah kubur, bertawassul kepada wali songo, bertawassul kepada orang-orang soleh, bertawassul kepada wali-wali, musyrik, kafir, halal darahnya. Naudzubillah, kita bersaudara sama-sama la ilaha. Apakah ibu bapak senang punya anak penghafal Quran? Saya tanya sekali lagi, apakah bapak ibu senang punya anak penghafal Quran? Sholat 5 waktu berjamaah, sholatnya di masjid, tapi memandang tetangganya yang bersyahadat kafir hanya gara-gara bertawassul. Senang? Bingung yang nggak ngikuti. Senang apa enggak ya? Senang apa ya? Enggak, senang juga. Senang. Akidah ahlu sunnah tidak mudah menyalahkan orang selama dia tidak menyalahi rukun iman yang 6. Antas hada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun iman 5, rukun Islam 5 dia laksanakan: syahadat, salat, zakat, puasa, haji, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Demikian juga tentang imannya, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Selama dia tidak mengganggu, merusak, mengurangi, maka dia masih tetap golongan ahlus sunnah wal jamaah. Pesantren Al-Musyarrafah berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ada pula orang yang meyakini katanya Allah bisa ditunjuk di atas, fis sama, dikatakannya Allah istaqarra wa jalasa, duduk dan menetap di atas aras, padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sedangkan Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ahlus sunnah wal jamaah tidak memahami Ar-Rahman alal arsistawa itu istaqarra wa jalasa, duduk dan menetap di atas aras. Allah menciptakan aras bukan sebagai tempatnya, karena Allah tak bertempat. Allah menciptakan aras untuk menunjukkan kekuasaannya. Kalau Allah duduk di atas aras, di mana Allah berada sebelum aras ada? Aras itu makhluk, aras itu benda, aras itu ciptaannya, aras itu berawal, aras itu berakhir, aras itu singgasana. Maka itu diciptakan Allah hanya menunjukkan bahwa dia maha kuasa, wa huwa ala kulli syai'in. Jamaah yang sabar mendengar ceramah letaknya di kiri, ruang tunggu. Yang nggak sabar mau keluar letaknya di kanan, keluar. Hebat lokasi ceramah di Al-Musyarrafah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa anak saya mesti di pesantren?
Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Kemarin Ustadz Somad sudah mengajarkan dalam tausiahnya di pesantren Al-Musyarrafah Jakarta, anak kita mesti masuk pesantren. Yang pertama kita selamatkan adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan selamatlah hendaknya anak-anak kita sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka selamat dalam agama. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami dalam agama. Musibah badan sakit, insya Allah sehat. Musibah harta kurang, berusaha dibukakan Allah pintu rezeki kaya raya, insya Allah, amin. Musibah krisis moneter, buktinya pesantren Al-Musyarrafah bisa berdiri tegak padahal 98 krisis moneter. Musibah Covid, alhamdulillah sekarang Covid sudah tidak ada. Awal tahun akhir tahun dia tak ada, nanti Ramadan baru ada lagi. Tapi kalau musibah agama adalah musibah paling besar. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah dalam agama. Lalu kenapa Ustaz ceramah ini mesti ada air mancurnya? Apakah ini bagian dari akidah? Kalau tidak ada air mancur nanti ceramahnya enggak berkah. Ini untuk supaya suasananya dingin sejuk. Betul? Air mancur. Siapa yang haus silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang sekarang meyakini bahwa tahun 2022 mesti dilihat, diramal sesuai dengan Feng Shui dan Hong Shui. Kalau tidak sesuai dengan ramalan, kalau Anda tahir tahun berapa, lahirnya tahun sekian, berarti Feng Shui-nya, berarti Hong Shui-nya, berarti siu-nya adalah siu kucing, siu monyet. Jangan sebut kuat-kuat lah Pak Ustaz, saya tersinggung. Berarti keturunan monyet. Kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Betul? Yang mengakui keturunan monyet berarti dia mengikut pemikiran Charles Darwin. Na'udzubillah. Akidah kita mesti diluruskan, akidah kita mesti dibenarkan. Apapun yang disampaikan orang, kita mesti mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi ayyuhal mab'usu fina jitta bil amril mubah jitta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Enaknya kalau mikrofonnya kuat, itu yang nggak hafal nggak ketahuan, karena mulutnya tinggal gerakkan. Karena suara ustadznya keras, tapi kalau suara ustadznya nggak keras ketahuan. Apalagi sekarang yang nggak hafal pun nggak apa-apa karena mulutnya ketutup masker. Udah dengar gerak-gerak. Untuk apa anak kita masuk pesantren? Supaya benar akidahnya, jangan sampai dia sesat, jangan sampai dia salah jalan, jangan sampai dia nyasar. Sekarang orang macam-macam, tidak jadi menikah hanya gara-gara bintangnya beda. Istrinya Cancer, suaminya Virgo. Istrinya Gemini, suaminya
ketahuan bintangnya Leo. Akhirnya tidak jadi. Apa ini? Dalam Islam diajarkan kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Orang yang percaya kepada perbintangan, maka sesungguhnya dia adalah mendustakan agama. Man ataka hinan, siapa yang datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia ucapan peramal, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ibu masih percaya ramal? Belum? Masih. Bapak percaya ramalan? Saya percaya ramalan, ramalan cuaca. Tapi ramalan cuaca pun dibantah oleh lagu pop, judulnya mendung tak berarti hujan. Mudah-mudahan akidah kita masih benar sampai pada hari kiamat. Bila bintang Anda Taurus, jangan keluar rumah hari Rabu pagi karena akan sial. Kita bantah itu semua. Berangkat, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Shallu 'ala nabi. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Jalan, berangkat, naik motor. Sampai di tengah jalan hujan. Langsung dalam hatinya, benar juga ramalan itu, rusak akidahnya. Maka dia mesti beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dosa mencuri, istighfar. Dosa berzina, istighfar. Dosa makan riba, istighfar. Tapi ada dosa syirik, kalau dia mati belum sempat bertobat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah insyaallah mengampuni dosa yang lain. Kemana-kemana bawa cincin. Kalau cincin batunya merah, maka membangkitkan aura merah, darah merahnya menyala, wajahnya jadi merah, biji matanya merah. Itu bukan orang aura merah. Orang yang biji matanya merah kurang tidur sama penyakitan. Ustaz Somad ngomong-ngomong cincin, dia sendiri pakai cincin, saya pakai cincin, tapi saya tidak percaya bahwa batu ini memberikan efek apa-apa. Kenapa Ustaz pakai? Jelas dipakai, orang dikasih orang. Nama batunya apa? Kasih orang. Jadi ibu yang pakai cincin silakan, bapak pakai cincin silakan, selama tidak meyakini bahwa batu itu memberikan efek. Ini ada cincin, mantap, di dalamnya ada jin. Apa bedanya dengan orang yang mengatakan di dalam boneka ada jin? Yang jelas di dalam boneka ada kapas. Percaya kepada jin. Jin saja sudah kalah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya. Nabi Sulaiman bertanya, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina? Apa kata jin Ifrit? Wa qala ifritun minal jin, jin Ifrit berkata, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu hai Sulaiman, sebelum kau berdiri kursi Balqis sudah pindah ke sini. Ternyata ada orang yang lebih cepat, namanya Asif bin Balkhiyah. Aku lebih cepat Sulaiman. Berapa lama kau bawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Begitu mata Sulaiman berkedip, kursinya sudah sampai. Beda dengan Abdul Somad, begitu mata Abdul Somad berkedip, kursi hilang. Ternyata sudah dibawa oleh jin Ifrit. Kenapa Ustaz nggak mau duduk di kursi? Bapak anggota dewan capek-capek kampanye nyari kursi.
Ustaz Somad ada kursi nggak mau dipakai. Kalau saya duduk membelakangi Bapak Dewan, Pak Kiai, alim ulama, saya merasa nggak nyaman. Tapi kalau saya berdiri, saya seolah-olah anak pesantren yang sedang latihan muhadharah. Tapi Ustaz kan membelakangi mereka, punggung Ustaz kan ke depan mereka. Sebelum saya maju, saya sudah angkat tangan duluan, mohon izin ke mereka. Dari awal sampai akhir saya mohon izin, dan mereka semuanya mengangguk setuju. Majulah Abdul Somad. Andai mereka waktu tadi saya angkat tangan mengatakan gini, maka saya akan tausiah begini: jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kalau ada yang nanya, kenapa Abdul Somad nggak duduk di kursi, kenapa Abdul Somad ceramah berdiri, sudah kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan betul jawabnya, so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz sebentar-bentar solawat, habis itu tolak al-badru, habis itu karena yang dipoto kan datanya mau datang. Bupati, Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Jadi tadi saya sangka datang, jadi saya solawat datang, enggak juga. Habis itu kelihatannya mau datang, saya selawat lagi, enggak juga. Habis itu datang, enggak juga. Udah habis nih, kalau datang pun saya enggak selawat lagi. Ini saya khawatir nanti panitia ini kena marah sama Pak Gubernur. Kenapa? Masa foto saya dibuatnya lebih besar dari foto Gubernur? Ini bukan salah saya Pak Kiai, ini salah yang membuat baliho. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nggak salah juga, karena yang di bawah itu Gubernur, yang di atas itu Wakil Presiden nggak jadi. Bukan karena nggak ada yang milih, nggak mau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengapa anak kita mesti di pesantren? Kalau yang pertama tadi akidah, yang kedua adalah ibadahnya. Sekarang sudah banyak orang yang nggak sholat, betul Bu? Betul kata ibu. Siapa yang nggak sholat? Suami saya. Mudah-mudahan suami ibu sholat. Kalau sudah saya sampaikan ceramah ini enggak juga sholat, nanti kita sholatkan. Jangan diaminkan Pak. Nanti kalau meninggal memang Bapak mau gantikan. Ya Allah, bukakanlah hati suami ibu-ibu ini biar sholat ya Allah. Betapa solihahnya ibu-ibu ini, betapa baiknya hati mereka datang. Muru auladakum bis sholat, suruhlah anak kamu sholat. Wahum sab'an sinin, ketika berumur 6 tahun. Biasanya kalau saya ceramah tausiah itu mikrofonnya di depan atau di belakang, tapi di Masjid Al-Musyarrafah di lantai. Tontonlah TV Al-Mus TV Al-Mus TV MTS Al-Musyarrafah. Ini channel YouTube ya. Oh Masya Allah, tonton Al-Mus TV. Hebat nih pesantren, kreatif, ada channelnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, supaya anak-anak kita yang latihan tausiah ceramah semakin semangat. Saya nggak mau lah anak saya di pesantren, nanti anak saya jadi ustadz kurus seperti Ustaz Somad. Anakmu sholat di masjid, coba lihat masjidnya bagus. Masjid Jami' Nurul Burhan
pagi, petang, siang, malam, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyatul masjid. Sholatnya terjaga dan terpelihara. Di rumah setengah mati, ibu mau nyuruh dia sholat, sholat nah, sholat, nggak mau. Kenapa nggak sholat? Bapak aja nggak sholat, katanya. Ngapain saya sholat? Bapaknya sholat, nyuruh anaknya sholat nah, sholat. Kata anaknya nggak mau. Kenapa? Emak aja nggak sholat, bapak cuman berani sama aku. Coba berani, kalau nggak berani. Rupanya bapaknya anggota Persatuan Suami Takut Istri. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya nggak sholat. Gara-gara apa? Main game online, main PlayStation. Tapi di pesantren itu terjaga, insya Allah. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Al-Musyarrafah, alhamdulillah. Yang sudah kusampaikan bahaya-bahaya tidak di pesantren, tak juga mau memasukkan anak. Siap-siaplah anakmu menjadi pecandu narkoba, mati sakau, ngebut, nabrak tiang listrik, korslet, knalpotnya disunat, meletup, meledak. Kalau langsung mati nggak apa-apa, setengah mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Tapi kalau di pesantren, masya Allah, tabarakallah. Saya nggak mau anak saya di pesantren. Orang kalau moto saya mesti bagus, karena pernah foto saya sedang teriak. Di situ dia upload, dicaci maki sama setan-setan. Masa di medsos ada setan, Pak Ustaz? Buzzer itu kan setan, haters itu kan setan. Doanya a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Itu doa kalau ketemu haters. Sampai mana tadi saya lupa. Anak kita terjaga ibadahnya kalau tinggal di pesantren Al-Musyarrafah, dimuliakan, dihormati, diagungkan. Bukan hanya dimuliakan di dunia, dimuliakan di hadapan Allah karena dia menjaga sholatnya. Amin. Nanti kalau anak saya tahu pesantren Al-Musyarrafah, apa bisa kerja jadi PNS, apa bisa kuliah? Jelas bisa kuliah. Kenapa? Karena dia punya ijazah dari Diknas Pendidikan Nasional. Ustaz tahu dari mana? Itu ada tulisannya, SMK plus Al-Musyarrafah. Makanya kalau ceramah itu lihat sekitar, nah, kita ngerti. Memangnya anak saya nanti kalau pesantren Al-Musyarrafah diakui oleh Kementerian Agama, jangan-jangan ini pesantren radikal, jangan-jangan ini cabang ISIS. Di sini ijazahnya juga mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama, Kemenak. Loh, Ustaz tahu dari mana? Saya tanya tadi Ustaz Ahmadi. Ustaz Ahmadi, ini ada formalnya? Ada, kata dia. Ijazahnya berapa? 2. Satu dari Diknas, satu dari Kementerian Agama. Mantap, mainkan. Tidak ada alasan anak-anak tidak di pesantren. Anak disekolahkan di luar, tiba-tiba pulang ke rumah, jam 12 pulang, buka baju, main bola, jalan-jalan ke mall, cabut, buat dosa, maksiat. Bapaknya sibuk bisnis, ibunya wanita karir, rumah kosong, bawa pacar. Terlalu panjang cerita ini untuk dikisahkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ibadah anak-anak kita selain daripada benteng pondok pesantren. Kalau sudah di pesantren, insya Allah 24 jam. As-salatu khairun minan nawm. Kok suara saya jadi 2? Dia sudah duduk di depan mau sholat subuh, azan belum berkumandang, dia sudah duduk. Di malam waktu sedang dingin sejuk, dibangunkan dia untuk bertahajud. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini makmuman, karena mereka berjamaah di dalam. Pulang dia saat liburan sekolah, terdengar suara mengaji dari balik kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Apa kata ibu kepada suaminya? Tengok tuh mas, tengok itu bang, lihat itu anak kita pulang liburan dari Al-Musharrafah, dia sholat tahajud ayatnya Ar-Rahman. Abang sudah nikah hampir setengah abad, kau belum pernah tahajud bang. Begitulah kalau anak-anak dimasukkan ke pesantren. Adapun oknum-oknum yang merusak nama baik pesantren, mereka ini penjahat kelamin, mereka ini merusak nama baik Islam. Padahal pesantren baik, hanya satu penjahat, dan dia pun tidak menyebut namanya pesantren, namanya tak layak disebutkan di majelis ini. Mereka ini maunya dihukum mati saja. Setuju? Supaya baik nama pondok pesantren, supaya orang tua jangan trauma memasukkan anak ke pesantren. Mereka sudah mencoreng nama baik. Ini Abdul Somad ini kenapa menggelegar suaranya ini? Karena tadi Pak Kiai ngasih makan kambing. Kasih kambing guling sidiki, sekaligus iklan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa kita masukkan anak ke pesantren? Pertama, akidah. Yang kedua adalah ibadah. Ibadahnya terjamin, terutama sholat. Mulu auladakum, kalau umur 7 tahun suruh sholat. Kalau 7 tahun sholat, kapan dia menghafal ayat-ayatnya? Ayat-ayat dihafal ketika dia masih lagi belum masuk sekolah. MDA, Ibtidaiyah, masuk pesantren diwajibkan menghafal, membaca kitab kuning, fikihnya mazhab Syafi'i, belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab-mazhab yang lain dia tetap menghormati. Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Dia belajar fikih perbandingan mazhab dari bawah. Mazhab Syafi'i matan takrib, atau matan takrib Fathul Qarib. Selesai Fathul Qarib baca i'anah. Habis itu lalu kemudian baca kitab-kitab yang besar, Al-Majmu' Syarah Muhazzam, Al-Hawi, Al-Kabir. Lalu kemudian baca fikih-fikih perbandingan mazhab ditulis oleh Imam Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jadi kalau ada ustaz yang ceramah mengatakan kalau wudu rambutnya mesti basah semua, kalau wudu rambutnya basah dikit aja, kalau wudu rambutnya basah sepertiga, dia tidak asing lagi karena sudah biasa dia bahas di pesantren. Masjid ini mengatakan kalau subuh pakai kunut, masjid ini mengatakan kalau subuh nggak pakai kunut, masjid ini dengan masjid ini kelahi. Dia sudah terbiasa karena itu hanya khilafiyah yang kecil, yang sepele, yang remeh-temeh, karena sudah dia kaji di pondok pesantren. Dia orangnya nggak kagetan, dia orangnya tidak mudah diprovokasi karena mengerti perbedaan mazhab. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi yang kelahi tentang kunut tidak kunut, karena semuanya sudah sama-sama nggak sholat subuh.